Comika Media nih tinggal 2 atau gimana nih? Awalnya 5 kan kita ya kan? Memang kita kan mau menyaingi duo Pasto. Kita bukan orang timur loh, kita orang Jawa nggak bisa jadi Pasto ya. Soalnya kita kalau load kerjaan banyak kan kita juga ngeluhnya, Tuhan tolonglah gitu. Lupa lagi lagunya Pasto. Hapus. Tapi kita punya mentor kayak Bunda Maya gitu nggak sih? Nggak punya kan? Pasto kan Iya ya, harus ada itu sih. Nggak Bapak punya. Panji. Ayah Panji. Anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Seperti ayah Ojak. Orang Depok bukan ya. Jurnalis saya sih baik. Ngaca dulu dong. Media kamu mah. Ya. Bahas apa kita? Terakhir ngeliput apa itu? Ini bulan lalu nih Mas, ada Ya kita perlu disclaimer dulu ya kepada kamu. Tidak ada yang dikasih disclaimer. kepada kaktus ini. Iya, kepada kaktus barangkali ada itu. Ada sadapan polisi. Kan dia senior kita karena dia kaktus ya. Kaktus. Kita dektus ya? Dektus ya. Iya. Tus apa sih? Tus bol. Bukan. Oke. Tiba-tiba. Enggak. Kita kan cuma berdua, jadi semua yang liputan itu hanya Anda. Cuma saya aku, tidak ya. akan pernah liputan. Iya, betul. Iya, saya hanya menyimak dari komputer gitu kan. Saya Jadi kemana-mana terangkanlah kepada saya. sih. Membahas apa kita habis ini? Saya akan pertanyakan bagaimana kedalaman ulasannya. Jadi ini liputan di pertunjukan yang berlangsung 3 Juni 2024, Mas. Itu sebagai catatan pertunjukannya hari Senin ya. Sangat komedi sekali. Kenapa hari Senin gitu kan? Karena tema pertunjukan ini adalah stand up comedy untuk para budak korporat. Ini dari The Boring Agency, Well Noted Volume 2. Oke, jam berapa acaranya? Ini tolol nih. Acaranya di poster jam 6 sore, Mas. Tidak ada budak korporat yang jam 6 sore sudah Betul. menonton stand up. Tidak ada di dunia ini. Itu mau pamit pasti dicegat. Ini lemburan dulu gitu kan. Sejam nggak bisa. Kamu ingat KPI-mu bulan lalu? Mau menonton stand up? Belum menutup sudah mau menonton stand up. Jadi acaranya di poster tuh jam 6 sore, tapi pada prakteknya mereka benar-benar baru mulai jam 19.15 lah. Waduh, telatnya 1,5 jam. Telat 1 jam 15 menit. Iya. Seperti kalau deadline itu ditelatkan oleh karyawan. Itu di masa telat itu kita bisa nonton 1 special show dulu. 1 jam 15 menit. Iya. Lumayan. Itu 1 jam. Saya kenapa? mengingat Well Noted yang pertama kan. Nah, dulu ini kan yang kedua. Oh iya, ini volume 2. Yang pertama dulu kan dibuka oleh Iyas Lawrence ya kan. Ya, acaranya itu dibuka. Acaranya di Makna kan? Iya, di Makna HQ atau apa gitu kan? House of Makers. House of Makers namanya. Rumahnya para pencipta. Oh, pencipta lagu. Ada Papa T-Bob di situ. Kasur. Ibu Kasur. Sama Kak Nunu. Itu House of Makers. Tapi tidak ada Iyas Lawrence, dia kan mungkin persiapan nikah ya. Iyas Lawrence-nya kayaknya nonton deh hari itu. Oh, Iyas Lawrence menonton. Saya nggak lupa sih dia opening apa enggak. Yang jelas dia ada di belakang gitu. Terus menonton seperti biasa lah. Mungkin dia koordinasi waktu itu masih koordinasi Erspo mungkin ya. Ini masalah nih. Mana gemuruhnya gitu. Ya mungkin masih kamu ya. Iya. Itu acara mulai 19.15. 19.15. Dibuka oleh apa biasanya voice over atau? Yang standar dibuka. Voice over deh. Voice over dan itu nge-present MC-nya kan. MC masuk tuh. Yeah. MC-nya adalah Rizky Teguh, Mas. Sangat korporat sekali bukan? Tampilannya sangat karyawan. Dengan bajunya yang biasanya kayak pakai podcast seminggu, pakai celana kargo. Kali ini pakai kaos morphing. Pakai kaos morphing. Iya. Itu sangat korporat loh, itu agency banget. Iya, betul. Itu kayak kaos-kaos Morfem ya kan, di Adams. Kantor-kantor yang diisi anak muda kan seragamnya kaos Morfem kan. Iya. Kayak ada tato-tato kecil gitu. Pakai lanyard nggak dia? Nggak, sayangnya nggak pakai sih. Nggak pakai. Dia pakai kaos Morfem, pakai celana kargo pendek. Aduh. Tidak sambil mukanya Ristek muka ngantuk itu. Semuanya. Sepertinya baru bangun habis nonton ini ya. Euro ya. Belum zaman Euro. Belum zaman Euro.
Jadi Kok bisa Rizky Teguh ya dipilih ya? Maksudnya itu adalah pilihan yang aneh untuk Nggak ngerti. acara korporat gitu. Ristek sendiri pun bingung mas dengan kenapa dia ditunjuk. Karena di awal dia ada disclaimer, maaf teman-teman, literasi saya minim tentang hal ini. Saya outsider. Gitu. Tiba-tiba mengaku fans SID. Saya outsider. Jadi Ristek menjadi MC dan kayak apa? Dia menyebutkan ini media partner gitu-gitu kan. Iya, Ada iya. Comika Media, terus ada apa sih yang E-commerce, kucing? e-commerce. E-commerce. Heeh. E-commerce itu apa? Jangan gitu lah, Tek. Ya ampun, Ristek. Kita cari dulu kayak riset apa Nggak itu riset. e-commerce. Nggak riset. Dia bahkan suruh bilang Comika Media itu apa mikir pasti. Apa ini? Itu kayak apa sih berita komedi atau ya kadang-kadang posting meme, nggak tahu lah saya. Gitu. Bingung dia. Comika Media dan e-commerce, terus Ristek. Uniknya acara ini stand up-nya pakai itu mas, pakai mikrofon yang dipakai podcast itu mas. Podcast Magna Pakai- Talks, iya, iya. ya itu tapi dipegang. Yang Shure, mereknya Iya, Shure. itu apa sih kondenser? Apa nama Nggak mic? tahu deh ini apa namanya knowledge dunia Iya. mic saya kurang ini. Namanya Mick Jagger. Apa? Dynamic. Apa? Kayak Dynamic ada ada. suara-suara dari sound engineer. Dynamic gitu. mas, dynamic. Oh, dynamic. ya, Dynamic itu ya. mikrofonnya itu. Itu dibuat stand up. Itu Dipakai kan stand up. maksudnya mic-nya kurang enak ya. Maksudnya handheldnya itu kurang enak. Gede gitu sih. Iya. Kayaknya mungkin suatu hari akan ada stand up show yang mikrofonnya pakai toanya jamrut mas. Pak Bu gitu. Ristek menjadi MC cukup oke sih. Walaupun ini ya dia agak clueless tapi kayaknya cluelessnya dia itu adalah Tapi charmnya dia. bisa diubah jadi kelucuan nggak? Eh, penonton menertawakan cluelessnya itu sih. Gitu. Penonton bertanya-tanya nggak itu kok kayak tidak terlalu korporat sih mas? Enggak, langsung ditertawakan aja kayak Iya, diterima. iya. Ya. Cuma tipikal penonton apa nama acara ini? Well noted Well kenapa? noted. Well Nyiprat noted lagi. ada Tiba-tiba lupa. Tipikal penonton well noted itu entah kenapa kayak agak random gitu mas. Jadi untuk jokesnya sangat ini loh, sangat selera jokesnya sangat spesifik gitu. Kayak misalkan yang jokes-jokes bitter truth mereka suka, tapi jokes-jokes yang sangat di craft gitu mereka kurang gitu. Oh mereka nggak suka jokes di craft? Jokes-jokes Ya maksudnya asosiasi kalau gitu-gitu. misalnya budak korporat kan dia udah di kantor udah mikir gitu. Iya, Apalagi masih jam 6 itu. kayaknya Harusnya sih, beristirahat kan. Iya, mungkin kayak yang butuh imajinasi dulu gitu itu mereka kurang kemakan tuh. Mungkin karena mereka mayoritas karyawan. Iya. Di kantor itu banyak menahan pikiran, jadi ketika ada yang berani menyuarakan kejujuran tersebut, ini yang aku ingin suarakan gitu ya. Iya ini seperti bosku sekali. Nah, itu. Si goblok. Jadi mereka sukanya itu bitter truth gitu. Iya iya. Ya mau saatnya kurang tepat itu harusnya sekarang karena banyak kayak Masalah. PDN di Oh, iya. retas gitu-gitu kan. Ya, waktu itu apa emang topik-topiknya gitu? Waktu itu ini line up-nya dulu ya. Line up-nya kan ada Eki Priagung, Duto Triaji sendiri, Virsyal Duyanja, anak Jaktim, Sukras Putra, dan ditutup oleh Kukuh Adi. Oh ya. Temanya tetap rata-rata ya semuanya mempunyai materi yang topiknya tentang menjadi karyawan sih. Iya. Tapi spektrumnya aja yang berbeda. Kayak misalkan Eki Priagung itu kita nggak pernah lihat dia stand up pakai materi selain Keluarga ya. keluarga Keluarga home ya. disfungsionalnya Iya. itu kan. Emang ngaruh itu sama ada tentang keluarganya juga. Akhirnya ada dia tetap bawakan kayak di bridging gitu mas. Iya, iya. Dia tuh apa ya bridgingnya? Materi korporatnya dia, materi korporat terakhirnya dia sebelum masuk ke beat keluarga itu adalah tentang kebiasaan kantor-kantor masa kini yang bilang kita ini adalah keluarga. Oh, iya, Terus iya. di bridging ke aku menghindari keluargaku di kampung kok aku di sini dapat keluarga baru kayak gitu. Masuk beat keluarga yang andalan. Waduh, kayak lomba ya, kayak komika kalau lomba kan Iya, gitu. main bridging. Iya, dia udah punya materi solid gitu terus Dikasih konteks pasangin, sesuai iya. tema gitu. Di Eki Priagung ini hit and miss-nya lumayan ekstrim gitu. Jadi kena banget tapi miss-nya miss. Wah, agak sulit diterima. Kayak yang tadi saya bilang, Eki Priagung itu banyak orangnya crafty gitu kan. Iya. Basicnya copywriter, jadi dia kalau bikin
jokes Ringkes. sangat ringkes, sangat ditulis, dipikirkan kata per kata gitu. Yang main asosiasi gitu-gitu malah agak kurang. Tapi ketika dia masuk beat tentang keluarga, karena itu bitter truth, orang-orang suka. Jadi langsung. Itu agak aneh karena mereka baru 250 loh. Baru 50 Iya. ribu. Baru 50 ribu, kenapa tidak siap dengan jokes-jokes stand up comedy gitu? Nah itu kurang tahu ya. Itu Iya, iya. kayaknya butuh apa? Well noted volume selanjutnya sih untuk dipelajari Oke. kultur penonton. Secara keseluruhan kayak apa acaranya? Maksudnya Nah, feels-nya itu Feels kayak aja. apa? feels acaranya secara keseluruhan menyenangkan sih mas. Karena tema korporatnya itu lebih terangkum. Kalau dibandingkan volume pertama itu kayak terasa sekali percobaannya. Mereka closing dengan roasting office. Iya, iya. Office Oh, ini roasting. nggak ada roastingnya? Kali ini roasting office-nya itu diganti dengan satu segmen mereka mengomentari isu-isu bisnis. Ditaruh awal sebelum parade komikanya. Oh, isu-isu bisnis maksudnya dia baca berita bisnis Betul, gitu betul. maksudnya. Jadi Emang knowledge mereka tentang bisnis itu segimana gitu? ini tentu saja dengan ini ya, Duto dan Sukrats. Yang membawakan kan Duto dan Sukrats Oh, iya. sebagai The Boring Agency. Iya. Itu kayak komentari aja. Oh, komentar. Komentari, mereka ngomentarin apa itu mie apa mas? Yang mie yang Mie antre gemes. banget. Mie gemes. Mie yang antre banget tuh. Gacoan. gacoan, Mie iya. gacoan. Mie gacoan, gajinya minim, terus bahas Tokopedia layoff. Oh. Sama Starlink di deadline 3 bulan untuk punya kantor gitu. Terus mereka komentarin tuh. Iya, agak berat ya. Itu memang panselnya tipe apa tuh? Agak berat tapi punchline-nya tuh kayak yang celetukan-celetukan. Itu punchline konten aja mas sebenarnya. Oke. Dan mereka tektokan gitu. Punya apa masing-masing kayaknya punya senjata terus Sukras bawain des, Duto bawain Iya. des gitu. Oke. Siapa yang paling pecah dan berapa nilai ratingnya? Yang paling pecah di sini sebentar Virtual sih mas. Virtual. Oh, dia kerja di Gedung Allah ya? Betul, itu Iya. sangat unik itu. Saya sering lihat gedungnya tapi belum pernah Iya, lihat iya, orang iya. yang kerja di sana, Mas. Itu pertama kali saya lihat orang kerja di gedung Allah itu. Berarti dia tukang ISQ ya? Itu kayak ISQ. Iya, Ya, ISQ. tukang ISQ. Ya dia Iya, iya. marketer kayaknya dia tuh. Oh, marketer. Marketer ISQ. Jadi apa Anda hal ingin baru ISQ? segar sekali. Ada gitunya kan materi. Dan kebetulan sekali Magna Talks itu tamu Magna Talks sebelum acara ini adalah tokoh ISQ itu. Oh, yang ininya. Pentolan ISQ-nya itu. Iya, iya. Yang Jadi membangun gedung Allah tersebut ya? betul. Poster promonya di akun Magna Talks itu habis poster promo Magna Talks ISQ sebelahnya Virtual. Wah. Di feed-nya kayak gitu. Berjajar. Virtual paling pecah menurut Oke. saya, Mas. Dan ini kalau misalkan di rating ya, ini sebentar. 4 Di atas 3. Di atas 3 ini, Mas. Soalnya yang pertama kan 3 pas. Betul. 3 pas ya so-so lah ya berarti ya. Kalau menurut saya sih ini 3,3. 3,3. Ya. 3,3 dari 5. Masih kurang oke. Apa karena mahal atau karena sajiannya? Telat pertama. Telat. Itu poin yang cukup besar. Maksudnya mungkin next-nya sekalian aja dibilang jam 7 gitu. Kan lebih oke. Maksudnya kecuali itu ditulis jam 6 tapi di rentang antara jam 6 sampai jam 7 itu ada activity gitu. Iya, iya. Apakah mereka mingle atau saling Disuruh share mingle. info locker apa gitu kan. Korporat sekali. Tapi itu nggak ada, jadi dibiarkan kosong. Penonton kayak ada yang datang tepat waktu terus canggung gitu Iya, bingung iya. ngapain. Tidak menghargai yang tepat ya. Dimarahi itu sama Panji pasti. Value Iya. comika sekali. Iya, iya. gitu. Itu terus dan dari 2 edisi itu belum ada yang benar-benar sampai penonton terlihat capek. Terbahak-bahak gitu ya. sekali. Oke. Gitu. Walaupun itu potensial sekali, ceruknya ada soalnya. Jadi sangat dinantikan sih well noted volume selanjutnya. Begitu, Mas. Yaudah, oke kalau gitu tulis aja artikelnya. Jangan lupa tag akunnya Gedung Allah ya. Oke. Biar kita diumumkan.